Nah, oke teman-teman ya, kita berjumpa lagi bersama Dunia Mekanik Motor. Saya di sini mau memberikan tutorial bagaimana caranya untuk merubah spoolnya GL Max ini yang masih half wave itu menjadi full wave ya. Nah, jadi teman-teman yang harus diperhatikan adalah tergantung kebutuhan dulu, butuhnya itu dibuat apa kok harus dijadikan full wave. Nah, yang perlu diketahui motor ini adalah lampu depannya itu mau pakai demaker ya, mau pakai demaker. Terus itu tentunya harus merubah di bagian spoolnya di sini. Sebetulnya meskipun pakai bawaan kiprok yang asli yang ada di motornya ya, seperti ini soketnya, itu sebetulnya sah-sah saja ya, atau tidak apa-apa. Cuman karena di sini ini mau juga pakai aki besar atau pakai akinya bit. Nah, makanya di sini untuk lebih amannya lagi atau lebih sempurnanya dari bawah itu kita pakai menggunakan full wave ya. Nah, yang mau saya tutorialkan di sini adalah perubahan di bagian spoolnya dulu ya. Mungkin nanti ada penyambungan di video berikutnya, itu poin-poin apa saja yang harus diambil dari kabel-kabel ini. Nah, karena di sini saya tidak mau merombak untuk semua kabelnya. Ini sayang ya, karena kabelnya masih ori semuanya. Yang penting kita tahu jalurnya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa ikuti langkah-langkah berikut untuk di perakitan kabelnya. Tapi sebelumnya kita mau fokus ke spoolnya dulu ya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah berada di depannya spool. Nah, ini kiproknya pakai kiprok NMAX ya. Bagian mana saja yang akan dirubah. Nah, jadi tidak terlalu banyak untuk bagian perubahan, yang penting tepat sasaran ya. Nah, tetapi sebelumnya ini sudah saya videokan di video sebelumnya sih sebetulnya ya. Tetapi di sini saya mau kasih video lagi supaya lebih gamblang lagi teman-teman, mungkin yang belum video di sebelumnya ya, itu belum melihatnya. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan itu adalah di bagian kabelnya. Keluarannya kabel spool yang standarnya itu kan seperti ini. Ada warna kabel, ada kabel warna putih dan ada kabel warna kuning. Ini ya. Ada kabel warna putih dan ada kabel warna kuning. Nah, ini nantinya kita akan jadikan fasa semuanya atau setrum semuanya. Nah, dengan cara yaitu kita modifikasi di bagian spoolnya di sini. Nah, kita kenalan dulu dengan soketnya ya. Kabel yang warna putih itu kalau dilakukan pengecekan itu kan ditempelkan ke bodi gitu ya, baru dia ngecret. Kemudian juga yang kabel warna kuning itu ditempelkan ke bodi, ketika di starter itu baru keluar api ya. Putih sama kuning itu kalau ditempel di bodi atau di massa itu akan keluar setrum. Nah, nantinya catatannya itu adalah kabel putih sama kuning itu tidak boleh menyentuh setrum, karena memang itu kodratnya dari rangkaian kiproknya dari NMAX ya. NMAX, Tiger, Mega Pro itu sama ya. Yang membedakan adalah ketika kalau kita pakai kiproknya Mega Pro itu yang di tengah itu kita pakai. Kalau pakai kiproknya NMAX yang agak lebih murah ini itu yang tengah nggak dipakai. Jadi hanya 4 saja ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk melakukan proses pemodifikasiannya itu kan ada kabel. Ini yang kanan kabel putih, yang kiri kabel kuning, persis di baut ini ya. Di sini akan kita lepas yang bagian kanan. Ini kita lepas langsung boleh, kemudian kita putus juga boleh ya. Nah, ini kan kabel warna putih ya. Nah, ini tak putus saja dulu, nanti akan saya sambung lagi dengan kabel yang lainnya ya. Nah, ini dipasang lagi boleh, dibuang juga nggak apa-apa ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kabel yang warna putih ini tetap nanti akan kita sambung dengan kabel warna apa saja ya, nggak apa-apa, yang penting itu di dalam. Nah, untuk lakukan proses pemotongannya di bagian spoolnya itu teman-teman di sini harus benar-benar diperhatikan ya. Ini kan ada lubang baut ya. Ini posisinya seperti ini, ada lubang baut. Kita balik seperti ini. Seret ya. Ya, kita balik seperti ini. Dan di atas lubang baut ini yang akan kita putus. Ya. Oke, ini tak putus dulu ya. Karena ini presisi ya, jadi hati-hati teman-teman.
ini sudah terputus ya. Kita buka ya, kita olor sedikit supaya nyampe di bagian kabel putih itu tadi. Nah, kalaupun nggak nyampe itu bisa nyangsang di sini ya. Nah, oke. Nah, ini kan udah ini ya, udah nyampe gitu kan. Oke, seperti ini. Ini tak solder dulu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita kupas dulu. Karena ada lapisan emailnya di sini ya. Oke. Sebelumnya kita persiapkan dulu untuk pengamannya. Nah, di sini kita pakai solasi bakar secukupnya saja ya. Oke. Langsung saja kita melakukan proses pensolderan. Boleh juga ditambah kabel, boleh. Kalau langsung gini nutut ya nggak apa-apa, langsung saja begini ya. Oh, ini dipasang dulu ya. Mana tadi? Ya, ini pasang dulu seperti ini. Jadi cara pensolderannya itu begini ya. Keduanya ini dikasih T0 dulu. Nanti akan kita satukan. Oke, ini kita satukan ya. Sebetulnya lebih gampang teman-teman bisa sambung saja dengan kabel ya. Nah, jadi tidak terlalu sulit nantinya untuk proses pensolderannya seperti ini. Ya, ini sudah tersambung. Kita bungkus ya, kita bungkus dengan solasi bakarnya seperti ini. Kita panaskan. Supaya rapi ya. Oke. Kita coba tarik dari sini ya, supaya dia lebih kencang lagi. Oke. Nah, kan sudah rapi seperti ini ya. Nah, ini sudah bisa menjadi full wave. Tetapi sebelumnya itu kita mau cek dulu apakah dia benar-benar menjadi full wave atau tidak. Nah, sedangkan di sini kan ada lagi kabel yang warna hijau ya. Nih, mana? Oh, ini. Nah, ini kan ada kabel warna hijau. Ini sudah tidak dipakai lagi ya. Ini sebetulnya sudah tidak dipakai lagi. Berbeda dengan yang cara kerja sebelum berubah menjadi full wave ya, atau yang masih menjadi half wave. Ini dia untuk kabel hijaunya masih berguna atau nyambung di sini ya. Tapi kalau sudah diginikan ya, kalau sudah berubah menjadi full wave, ini tetap saja dibiarkan di soketnya seperti ini atau dibuang nggak apa-apa ya. Tapi di sini saya biarkan saja ya, supaya nanti pada saat menstandarkan lagi itu tidak repot lagi ya. Nah, kita mau cek dulu
apakah ini benar-benar menjadi full wave atau belum. Nah, sebentar. Ya, untuk cara pengecekannya itu kita siapkan avometer seperti ini, kita arahkan ke buzzer ya. Nah, jadi buzzer itu kalau kita gabungkan probe positif dan negatif itu akan berbunyi ya. Gitu ya. Dengeran ya. Ya, dan di sini timbul angka ya. Nah, jadi di situ. Nah, untuk pengecekannya apakah spool ini sudah berubah menjadi full wave, kita mau cek dari kabel kuning dan kabel putih. Nah, ini kalau kita cek pakai avometer atau multimeter itu harus bunyi ya. Ya, tuh kan bunyi kan ya, udah timbul angkanya kan ya. Nah, biasanya di sini kabel spool, ujung kawat spool mulai dari kabel yang putih dengan yang kuning itu nyambung. Artinya itu semua current di sini itu sudah tersambung. Nah, kemudian untuk pengecekan yang kedua, kabel kuning dengan hijau. Karena kan saya katakan tadi kabel hijau itu sudah tidak berfungsi ya, karena dia sudah tidak bisa nyambung dengan kabel kedua ini antara kuning dan putih. Kita coba cek di sini apakah benar-benar tidak nyambung. Nah, itu kan ya, nggak bunyi, berarti ini nggak nyambung. Ini kita cek lagi untuk kabel yang warna putih. Oke, seperti ini kita cek apakah nggak nyambung. Nah, ternyata nggak nyambung juga ya, berarti spool ini kondisinya sudah normal atau sudah bisa dikatakan full wave ya. Nah, oke, mungkin itu saja untuk video kali ini untuk proses perubahan spoolnya. Nah, habis ini saya jelaskan lagi untuk di bagian pengkabelannya, tapi ini saya pasang dulu untuk di kalternya ya.